Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya harap teman-teman sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih sangat-sangat bersemangat dalam mengikuti perkuliahan jarak jauh kita kali ini. Nah, kalau teman-teman sekalian sudah membaca RPS yang sudah saya share sebelumnya, jadi pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10, di mana kalau pertemuan ke-10 itu kita sudah masuk kepada pokok pembahasan mengenai konsep dasar asesmen berbasis HOT atau High Order Thinking Skill. Jadi sebenarnya konsep dasar asesmen berbasis HOT ini sudah kalian dapatkan, mungkin di antara beberapa teman-teman sekalian sudah pernah mempelajari ini pada saat sebelum mendapat materi penyusunan RPP. Nah, tapi pada mata kuliah evaluasi pendidikan ini saya bahas lagi karena pada akhirnya, pada dasarnya output dari mata kuliah ini adalah teman-teman sekalian dapat menyusun tes hasil belajar siswa, baik dari yang LOTS atau Low Order Thinking Skill hingga yang ke High Order Thinking Skill. Jadi nanti pada saat teman-teman sekalian sudah terjun di dunia pendidikan atau sudah menjadi guru, itu bakalan berdampingan terus dengan hal ini. Nah, jadi langsung saja. Nah, langsung saja di sini saya tampilkan dua buah piramid, di mana masing-masing piramid ini sama-sama merupakan taksonomi Bloom. Nah, untuk piramid yang pertama ini adalah piramid yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi ini diprakarsai untuk pertama kali oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Sedangkan pada tahun 2001 ini direvisi. Taksonomi Bloom yang pertama kali diprakarsai tadi direvisi oleh Kraul dan Anderson. Dari masing-masing taksonomi Bloom ini memiliki dua perbedaan. Letak perbedaan yang pertama itu ada pada penggunaan kata, di mana kalau versi pertama itu menggunakan kata benda, versi revisinya menggunakan kata kerja. Bisa kita lihat, nah di sini pengetahuan atau knowledge itu kan kata benda, di sini berubah menjadi mengingat atau remembering. Pemahaman jadi memahami, penerapan jadi menerapkan, analisa menjadi menganalisa, dan seterusnya. Terus letak perbedaan kedua adalah tingkatan kognitif yang kelima dan keenam, di mana kalau pada versi pertama itu sintesis itu ada di urutan kelima, dan evaluasi ada di urutan yang tertinggi atau urutan yang keenam. Sedangkan pada versi revisi, mengevaluasi itu ada pada urutan kelima, sedangkan membuat atau mengkreasi itu ada di tingkatan kognitif yang keenam. Sebenarnya sintesis dan creating ini adalah sama, tetapi kalau untuk mengkreasi itu dia bisa dikatakan next levelnya dari sintesis. Jadi peserta didik itu dituntut untuk dapat mengkreasi sesuatu berdasarkan ilmu-ilmu atau kaidah keilmuan sudah dipelajari tanpa menyampingkan kaidah-kaidah ilmu tersebut. Nah, sudah jelaskan? Nah, selanjutnya kita masuk kepada dimensi pengetahuan, di mana dimensi pengetahuan itu ada 4. Yang pertama itu dimensi pengetahuan faktual, dimensi pengetahuan konseptual, dan yang ketiga itu dimensi pengetahuan prosedural, dan 4 itu adalah dimensi pengetahuan metakognitif. Dan masing-masing dimensi ini ada lagi bagiannya yang lebih spesifik. Dan masuk kepada dimensi proses pembelajaran, ini berkaitan erat dengan kata kerja operasional yang digunakan pada tujuan pembelajaran yang ada di RPP. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa di antara teman-teman sekalian yang sudah pernah menerima tentang pembahasan ini, akan tetapi di sini saya perjelas lagi karena pada saat kalian terjun pada dunia pendidikan atau pada saat praktek nanti, kalian pasti tidak jauh dari yang namanya RPP.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada dimensi pengetahuan yang pertama, yaitu dimensi pengetahuan faktual. Itu dibagi lagi menjadi pengetahuan terminologi atau istilah dan pengetahuan tentang bagian detail atau unsur. Nah, untuk yang pertama, pengetahuan terminologi atau istilah ini biasanya meliputi nama-nama dan simbol verbal nonverbal. Itu maksudnya setiap materi itu berisi sejumlah label-label atau simbol-simbol verbal atau nonverbal yang memiliki referensi khusus. Misalnya, pengetahuan tentang alfabet, tentang angka-angka, atau simbol dalam peta, itu contohnya ya. Terus pengetahuan tentang bagian detail atau unsur, itu biasanya dia membahas tentang peristiwa, tempat, tanggal, tokoh, dan sebagainya. Misalnya ini ada materi yang sifatnya berkaitan tentang sejarah. Kalau dalam pembelajaran agama itu kan biasanya ada beberapa kompetensi dasar yang membahas tentang sejarah yang di dalamnya terdapat peristiwa penting, tempat-tempat yang berkaitan, tempat-tempat bersejarah maksudnya, terus kapan tanggal terjadinya peristiwa tersebut, tokoh yang bersangkutan itu siapa. Nah, itu contoh dari dimensi pengetahuan faktual. Nah, Selanjutnya kita masuk kepada dimensi pengetahuan konseptual. Nah, jadi kalau dimensi pengetahuan konseptual ini karakteristiknya ada 3 ciri khasnya tuh, yaitu pengetahuan klasifikasi dan kategori, yang kedua itu pengetahuan prinsip dan generalisasi, dan yang ketiga itu ada pengetahuan teori, model, dan struktur. Untuk yang pertama, pengetahuan klasifikasi dan kategori, langsung saja saya beri contoh, misalnya pada mata kuliah administrasi pendidikan pada semester lalu itu kan kita ada mempelajari tentang klasifikasi surat, termasuklah surat dinas, surat pengantar, nota dinas, itu karakteristiknya seperti apa. Nah, materi seperti itu sudah masuk ke dimensi pengetahuan konseptual, contohnya ya. Nah, terus yang kedua itu ada pengetahuan prinsip dan generalisasi. Ini sama halnya dengan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum. Misalnya, prinsip dasar supervisi itu seperti apa. Nah, bentuk generalisasinya adalah terbentuklah supervisi klinis, supervisi ilmiah, dan sebagainya. Nah, itu contoh pengetahuan prinsip dan generalisasi. Selanjutnya pengetahuan teori, model, dan struktur. Nah, untuk ini contohnya misalnya kita mempelajari beberapa model-model pembelajaran. Terus ada beberapa teori-teori yang dikeluarkan oleh pakar ilmu pendidikan misalnya. Jadi teori-teori itu berbasis pada penelitian yang sudah dilakukan oleh pakar-pakar yang mengemukakan teori tersebut. Nah, itu contoh dari dimensi pengetahuan konseptual. Jadi, tinggal bagaimana kalian mengidentifikasi kompetensi dasar yang akan kalian sampaikan kepada peserta didik nanti. Jadi, itu termasuk pada dimensi pengetahuan yang makna. Selanjutnya, kita masuk kepada dimensi pengetahuan yang ketiga, yaitu dimensi pengetahuan prosedural. Di mana pengetahuan prosedural ini merupakan pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Jadi pengetahuan ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Saya ambil contoh dari mata kuliah metodologi penelitian khususnya untuk pendidikan. Jadi untuk karakteristik pertama itu ada pengetahuan keterampilan khusus dan algoritma, terus ada pengetahuan teknik dan metode, dan yang karakteristik terakhir itu ada pengetahuan tentang kriteria penentuan prosedur. Jadi kalau dalam metodologi penelitian pendidikan khususnya itu contoh dari pengetahuan keterampilan khusus itu adalah kan kita dalam jurusan pendidikan ini pasti ada yang namanya keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas. Nah, itu kan keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh tenaga pendidik. Sedangkan algoritmanya, karena kita ingin membuat sebuah
karya ilmiah atau skripsi, nanti salah satu bentuk algoritmanya yaitu adalah bagaimana kita memecahkan masalah dengan runtutan prosedur yang ada. Misalnya ini berkaitan erat dengan bagaimana kita mengolah data yang berkaitan tentang angka-angka. Misalnya itu adalah nilai-nilai siswa. Jadi untuk dari segi algoritmanya itu kita menggunakan prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Jadi di situ terlibatlah penghitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Nah, itu salah satu contoh pengetahuan keterampilan khusus dan algoritma dalam metodologi penelitian. Misalnya, ini contoh ya. Nah, dan yang kedua itu ada pengetahuan teknik dan metode. Jadi kalau kita sudah ada basic pengetahuan keterampilan khususnya berupa keterampilan bertanya tadi kan, keterampilan mengelola kelas, kita akan dibekali dengan pengetahuan teknik, bagaimana itu teknik, misalnya teknik metode penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian tindakan kelas. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada pengetahuan tentang kriteria penentuan prosedur. Jadi pada saat sebelum kita membuat skripsi itu misalnya atau laporan atau karya ilmiah, kita kan sudah dibekali beberapa keterampilan khusus dan algoritma, itu sudah diajarkan. Terus kita sudah tahu pengetahuan teknik dan metode, sudah menguasai lah istilahnya. Jadi dari pengetahuan tentang kriteria penentuan prosedur, pasti kita sudah tahu nih situasi dan kondisi yang kita pahami sebelum kita terjun ke dalam penelitian. Jadi berdasarkan data yang ada, kita bisa menentukan apakah penelitian kita itu cocok untuk digunakan teknik kuantitatif, ataukah kualitatifkah, ataukah penelitian tindakan kelaskah, seperti itu. Jadi kita sendiri yang menentukan karena kita sendiri yang tahu karakteristik bagaimana bentuk penelitian kita berdasarkan data-data yang ada dan pengamatan-pengamatan yang kita peroleh dari keterampilan khusus yang kita miliki. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada dimensi pengetahuan yang keempat, yaitu dimensi pengetahuan metakognitif. Di mana kalau dimensi pengetahuan metakognitif ini adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum yang dimiliki oleh peserta didik, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seorang siswa atau peserta didik. Jadi penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan lebih bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran yang mereka peroleh dari pembelajaran. Jadi pada dasarnya pengetahuan metakognitif ini tidak tertera pada buku teks pembelajaran manapun, tapi dia lebih erat kaitannya dengan psikomotor dan afektif siswa yang bisa diaplikasikan untuk meraih tingkat kognisi yang lebih maksimal. Nah, karakteristik pertama dari pengetahuan metakognitif itu adalah pengetahuan strategi, yang kedua itu adalah pengetahuan operasi kognitif, dan pengetahuan diri sendiri. Kalau pengetahuan strategi itu, misalnya saya beri contoh, ini berkaitan tentang bagaimana peserta didik itu dapat merencanakan sesuatu, misalnya. Peserta didik ini kan pasti pada saat proses pembelajaran dia akan menghadapi yang namanya penilaian harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester. Nah itu kan kalau pada level kognitif peserta didik itu kan dia akan menganggap itu adalah masalah yang harus dipecahkan, penilaian-penilaian tersebut kan. Jadi sebagai bentuk pengetahuan strateginya dia akan mengumpulkan informasi berkaitan tentang apa-apa saja sih yang akan diujikan pada penilaian harian hingga penilaian akhir semester. Jadi dia akan mengumpulkan informasi itu berupa kisi-kisi misalnya dari guru ataupun dari teman-teman. Jadi dia akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang materi atau kompetensi dasar yang akan diujikan atau diambil nilainya. Nah, selanjutnya sebagai bentuk pengetahuan operasi kognitif, dia akan mengingat kembali apa saja sih yang sudah dipelajari. Nah, dia akan mencari kelemahan dari beberapa
dari beberapa materi yang menurut dia sukar. Jadi dia akan mencari referensi yang tidak ada diberikan oleh guru. Misalnya dia akan mencari referensi dari materi itu dari internet, misalnya dari ruang guru, misalnya agar dia menguasai secara menyeluruh berkaitan tentang kompetensi dasar atau materi yang sudah diberikan oleh guru. Nah, itu salah satu bentuk pengetahuan operasi kognitif. Nah, yang selanjutnya yaitu pengetahuan tentang diri sendiri. Kalau pengetahuan diri sendiri ini meliputi kekuatan atau kelemahan dalam hubungan dengan pengertian dan pembelajaran. Jadi saya berikan contoh, misalnya dia kan tadi sudah tahu nih kapan ulangannya, kompetensi dasar apa saja yang akan diujikan. Terus dia sudah mengumpulkan berbagai informasi mengenai materi-materi yang akan diujikan. Nah, mengenai pengetahuan tentang diri sendiri, misalnya dari beberapa informasi yang sudah dia dapatkan tadi, dia menemukan misalnya ada salah satu kompetensi dasar itu yang mengharuskan dia untuk menghafal. Sedangkan dia tahu sendiri nih kondisi kognitif dia sangat lemah menghafal. Nah, karena dia tahu tentang kelemahannya, maka dia akan misalnya dia akan mendengarkan secara berulang-ulang hal yang harus dia hafalkan. Misalnya dia akan mendengarkan dari YouTube, mendengarkannya dari rekaman secara berulang-ulang sehingga pada akhirnya dia hafal hal yang harus dia hafalkan tersebut, yang akan diujikan tersebut. Jadi itu salah satu bentuk pengetahuan diri sendiri yang berkaitan tentang pencapaian kognitif dari peserta didik. Oke, di sini saya tampilkan contoh matriks dimensi pengetahuan dan level kognitifnya. Jadi saya harap setelah dijelaskan tadi beberapa dimensi pengetahuan dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, saya harap teman-teman sekalian sudah dapat mengidentifikasi materi-materi yang pernah teman-teman sekalian buat dalam RPP dan sudah bisa mengelompokkan atau mengidentifikasi apakah materinya itu termasuk pada dimensi faktual, apakah itu konseptual, apakah itu prosedural, atau bahkan metakognitif. Jadi berkaitan tentang dimensi pengetahuan, jadi berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL pendidikan dasar dan menengah, jadi kalau pendidikan menengah itu ada baiknya dia tingkatan kognitifnya sudah sampai pada tahap menganalisis atau di atas C3. Jadi kalaupun ada ingin menyampaikan C1, C2, dan C3, itu dia tidak dijadikan KKO IPK kunci. Nah, jadi kalau berdasarkan Permendikbud yang harus dijadikan KKO IPK kunci pada tingkatan menengah itu dia ada di atas C3, yaitu minimal dia peserta didik diminta untuk dapat menelaah sesuatu. Mungkin kalian saya kilas balik, apa itu KKO IPK kunci, apa itu KKO IPK pendukung, dan apa itu KKO IPK pengayaan. Jadi kalau KKO IPK kunci ini adalah tujuan pembelajaran yang biasanya ditetapkan oleh guru kepada siswa terhadap kompetensi dasar tertentu. Misalnya guru mengharapkan siswa dapat menelaah. Jadi KKO IPK pendukungnya ini sifatnya boleh ada, boleh tidak, karena dia sifatnya mendukung agar siswa dapat menelaah. Misalnya untuk menelaah kejadian tertentu, siswa itu dibekalkanlah siswa itu harus dapat mengidentifikasi dulu, misalnya dapat menjelaskan dulu dan mengelompokkan dulu, barulah dia bisa menelaah. Terus KKO IPK pengayaan atau kata kerja operasional, indikator pencapaian kompetensi termasuk pengayaan, di mana biasanya guru ini mengharapkan peserta didik dapat melampaui KKO yang sudah dijadikan KKO IPK kunci. Misalnya peserta didiknya sudah dapat menelaah nih, tapi gurunya memiliki target lagi bahwa
dia ingin peserta didik yang dia ajar itu bisa melampaui level kognitif menganalisa, yaitu dia dapat mengevaluasi misalnya. Nah, jadi alangkah baiknya, jadi kalau misalnya ini tercapai, lebih bagus lagi. Jadi pembelajarannya jadi lebih bermakna. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya tampilkan beberapa contoh kata kerja kooperasional atau KKO pada ranah kognitif. Sebenarnya ini lebih banyak lagi kata-kata kerja operasional yang bisa digunakan pada saat teman-teman sekalian menyusun tujuan pembelajaran di RPP. Nah, ini sebagian saja yang bisa saya tampilkan. Nanti kalau ada kesempatan saya unggah di Edmodo versi lengkapnya seperti apa. Nah, ini sebagian saja. Jadi pada saat kita menyusun tujuan pembelajaran di RPP itu kan jadi tidak sembarangan. Jadi ada dasarnya, terutama pada saat menggunakan kata kerja operasional pada tujuan pembelajaran. Nah, kita akan menargetkan peserta didik itu dapat mencapai tingkat kognitif yang mana. Misalnya kita menginginkan peserta didik dapat mengevaluasi atau menganalisakah atau bagaimana. Nah, itu nanti akan disesuaikan lagi dengan tes hasil belajar yang akan kita susun. Nah, selanjutnya saya tampilkan juga beberapa contoh kata kerja operasional atau KKO dari ranah psikomotor dan ranah afektif. Kalau tadi kan itu ranah kognitif. Jadi, idealnya untuk tujuan pembelajaran yang teman-teman sekalian susun dalam RPP itu mencakup 3 aspek ini. Ranah kognitifnya ada, ranah psikomotornya ada, dan ranah afektifnya ada. Jadi, ketika kita sudah berhasil menentukan tujuan pembelajaran yang terdiri dari ranah kognitif, psikomotor, dan afektif, kita akan lebih mudah merencanakan atau menyusun tes hasil belajar yang seperti apa yang akan kita berikan kepada peserta didik nantinya. Jadi ini bukan masalah sukar atau tidaknya, jadi ini lebih ke kompleksitas berpikir peserta didik yang kita targetkan. Nah, seperti itu. Oke, akhirnya sampai di sini dulu pembahasan kita berkaitan tentang konsep dasar asesmen berbasis HOTS. Jika ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan berkaitan tentang materi di video ini, bisa langsung di komen di unggahan ini di Edmodo ya. Nah, saya harap kalian tetap bersemangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.